Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Abbas Setiabudi SE, di mana di SMK Taman Siswa adalah guru produktif, dan kepada calon peserta didik baru tahun 2021-2022, selamat bergabung di SMK Taman Siswa Cibadak, di mana pada hari ini kalian akan mulai kegiatan yaitu pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan mungkin dari beberapa narasumber, yaitu beberapa materi yang menyangkut tentang bidangnya masing-masing ya. Nah, untuk saat ini Bapak akan menyampaikan materi di PLS ini, yaitu memperkenalkan beberapa program keahlian yang diselenggarakan di SMK Taman Siswa Cibadak. Seperti kalian sudah ketahui bahwa di SMK Taman Siswa Cibadak dibuka 4 program keahlian. Yang pertama yaitu ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kemudian program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian program keahlian bisnis daring dan pemasaran, serta program keahlian teknik komputer jaringan. Dan kalian mungkin sudah mempunyai pilihan ya masing-masing, akan tetapi mungkin alangkah baiknya supaya kalian lebih tahu di jurusannya masing-masing atau program keahlian yang kalian pilih itu seperti apa. Nah, pada saat ini akan Bapak tampilkan video yang berisi tentang program keahlian tersebut ya. Nanti kalian simak, kemudian juga nanti kalian bisa mungkin tahu ya yang program keahlian yang kalian pilih itu seperti apa ya. Untuk itu Bapak ucapkan selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Dit TV. Pada kesempatan kali ini Bang Dit akan menjelaskan tentang jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, mulai dari pengertian, gambar praktek, dan prospek kerjanya. Langsung saja kita menuju ke pengertian dari OTKP. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah jurusan yang mempelajari tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perusahaan atau kantor. Materi yang dipelajari diantaranya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang korespondensi, manajemen kearsipan, mengetik 10 jari, kemampuan bahasa Inggris, dan lain-lain. Itulah pengertian dari OTKP, kami rasa sudah cukup jelas, dan kita akan lanjut ke gambar praktek di SMK. Simak foto-foto berikut ini. Itulah suasana
ruang praktek dari jurusan administrasi perkantoran atau yang sekarang biasa disebut dengan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Namun, ada beberapa sekolah yang masih menggunakan nama administrasi perkantoran. Sama saja. Intinya, mereka lulusan jurusan ini dipersiapkan untuk ahli di bidang perkantoran. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke prospek kerja jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. 1. Resepsionis. Resepsionis adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu di suatu perusahaan, kantor, atau hotel. Seorang resepsionis harus memiliki sifat yang ramah terhadap tamu agar memberikan kenyamanan terhadap pelayanan perusahaan. 2. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi dari atasannya. Seorang sekretaris harus mampu mengemban tugas dari atasannya. 3. Staf administrasi. Seorang staf administrasi dituntut untuk melakukan pengorganisasian data, dokumen, hingga jadwal-jadwal dari petinggi di suatu perusahaan. Intinya, seorang staf administrasi dituntut untuk rapi dan tahan tekanan. Seorang staf administrasi dituntut untuk menjadi orang yang teliti terkait pekerjaannya yang banyak berkaitan dengan penyusunan data hingga agenda kerja. 4. Staf personalia. Personalia adalah serangkaian kegiatan mengelola sumber daya manusia untuk berbagai urusan yang terkait dengan administratif. Selain itu, personalia juga mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan. Tugas seorang personalia adalah mengurusi hal seperti soal gaji, presensi, cuti, dan administrasi karyawan lainnya. 5. Event organizer. Event organizer adalah pengelola suatu kegiatan atau pengorganisir acara. Misalnya jika suatu perusahaan mempunyai sebuah acara seperti memperingati hari berdirinya perusahaan, itulah tugas dari I.O. untuk mengatur jalannya acara. Seorang event organizer perlu memiliki kepribadian yang kreatif dan inovatif, serta tanggung jawab yang besar. Itulah pembahasan pada video kali ini tentang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sudah masuk di jurusan ini atau yang ingin masuk di jurusan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe jika menurut kalian channel Bangkit TV bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang teknik komputer dan jaringan. Sebenarnya apa sih teknik komputer dan jaringan itu? Kemudian nanti setelah kita masuk ke kelas teknik komputer dan jaringan, apa sih yang akan dipelajari di dalamnya? Ada pertanyaan lain, setelah kita lulus di jurusan teknik komputer dan jaringan, sebenarnya nanti kita bisa kerja apa? Atau kita bisa apa saja? Apakah bisa kita menjadi hacker? Hehehe, tunggu dulu. Untuk menjadi seorang hacker kita harus belajar terlebih dahulu. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Teknik komputer dan jaringan atau yang lebih dikenal dengan TKJ itu adalah salah satu ilmu yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ada banyak hal yang akan dipelajari di dalam TKJ ini. Tentunya pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya nanti akan erat kaitannya dengan teknologi kekinian, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja yang akan dipelajari di dalamnya? Yang pertama adalah algoritma dan logika. Nah, di sini teman-teman nanti akan dipelajari tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memecahkan suatu masalah dengan menggunakan komputer. Yang berikutnya, pelajaran yang akan kita dapatkan adalah tentang program-program komputer dasar. Algoritma yang sudah dipelajari di sebelumnya nanti akan diimplementasikan di
materi program-program komputer dasar. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang akan kita terima adalah merakit komputer. Nah, erat kaitannya dengan nama jurusan kita, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi mutlak seorang siswa nanti ketika masuk di TKJ itu harus bisa atau mampu menguasai dalam hal perakitan komputer. Yang berikutnya yang akan dipelajari dalam TKJ adalah software dan sistem operasi. Tentu saja dunia saat ini harus menguasai sistem operasi dan software, karena sekarang yang bekerja semuanya software. Siapa yang menguasai software nanti kedepannya akan menguasai dunia. Yang tak kalah penting pelajaran yang berikutnya adalah jaringan komputer dan internet. Ini adalah materi inti dari jurusan TKJ. Di sini nanti akan dipelajari tentang bagaimana menghubungkan satu komputer atau dua komputer lebih dengan menggunakan media dengan tujuan untuk berbagi resource bersama, sehingga komputer yang ada di depan kita itu bisa saling terhubung antara satu dengan yang lain, baik itu menggunakan media kabel maupun menggunakan media yang nirkabel. Nah, nanti setelah lulus di jurusan TKJ, terus mau kerja apa? Terus bisa kerja apa? Ya, sebenarnya banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita masuki dalam dunia pekerjaan. Banyak banget dan pasti keren serta kekinian. Yang pertama, industri yang bisa kita masuki adalah penyedia jasa layanan internet atau lebih dikenal dengan Internet Service Provider. Nah, apa saja nanti yang akan dikerjakan di sana dan apa saja keahlian setelah masuk di TKJ? Yang pertama adalah mengidentifikasi keamanan jaringan. Wah, berat ini ya. Ini kaitannya nanti berperang dengan hacker. Kemudian yang berikutnya adalah mendesain keamanan jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah menginstalasi keamanan jaringan, administrasi server dan autentikasinya. Kemudian mengoperasikan keamanan jaringan, serta yang terakhir adalah memonitor keamanan jaringan. Ini adalah bidang pekerjaan yang bisa kita masuki. Yang berikutnya, bidang pekerjaan yang bisa kita masuki adalah integrator komputer atau biasa dikenal dengan helpdesk komputer. Ini bisa kita masuki karena setelah masuk di TKJ nanti kita akan belajar tentang bagaimana merakit komputer, bagaimana memperbaiki komputer, kemudian bagaimana menginstalasi sistem operasi Linux, bagaimana menginstalasi sistem operasi Windows. Ini menjadi basic sekali dalam program studi teknik komputer dan jaringan yang harus dikuasai. Karena komputer terus berkembang dan terus berinovasi, jadi kita harus benar-benar cepat untuk belajar menguasai teknologi informasi yang satu ini. Berikutnya, apa saja yang bisa kita masuki di dunia industri, yaitu bidang jaringan nirkabel. Ingat, untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain itu menggunakan media. Media itu bisa menggunakan kabel, bisa juga menggunakan yang tanpa kabel. Di jaringan nirkabel, nanti lulusan TKJ itu akan mampu merancang dan melakukan survei lapangan sebelum instalasi. Yang berikutnya adalah membuat, men-setup, men-setting, dan memasang antena. Kemudian yang berikutnya adalah menginstalasi jaringan nirkabel. Yang berikutnya adalah mengkonfigurasi peralatan. Kemudian yang berikutnya adalah mengoperasikan jaringan nirkabel. Teknologi inilah yang dibutuhkan di dunia industri saat ini, dan ini perkembangannya juga sangat pesat. Bidang berikutnya yang bisa dimasuki atau bisa kita ambil di dunia industri nanti setelah kita lulus di TKJ adalah administrator server. Di zaman sekarang, server itu sangat mutlak dan sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga atau institusi. Oleh karena itu, lulusan TKJ nanti akan mampu mengatur server sendiri, yang berikutnya akan mampu untuk mengatur bandwidth internet, kemudian akan mampu untuk file sharing, kemudian memantau server, yang terakhir adalah mengatur lalu lintas jaringan. Nah, inilah pekerjaan sebagai administrator server. Untuk bidang yang berikutnya adalah integrator dan administrasi jaringan. Integrator dan administrasi jaringan ini memiliki pekerjaan yang agak berat karena pekerjaan ini harus mengintegrasikan antara jaringan fisik, kemudian administrasi server, sistem operasi dan sebagainya, yang
disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang, bangun, dan menganalisa WAN atau Wide Area Network. Yang berikutnya adalah memasang jaringan lokal, kemudian melakukan instalasi perangkat jaringan area luas atau Wide Area Network, kemudian mampu menginstalasi sistem operasi jaringan, kemudian merancang basis data web untuk konten server, kemudian instalasi web server, basis data server, server jaringan, sistem manajemen konten, kemudian yang terakhir mampu menginstalasi dan mengintegrasikan perangkat lunak kolaborasi. Yang berikutnya, pekerjaan yang bisa diambil setelah lulus dari teknik komputer dan jaringan adalah sebagai administrator web, karena di dalam proses pembelajaran nanti akan juga diajari tentang bagaimana membuat server web dan mengoperasikannya. Di sini dirinci bidang pekerjaan di administrator web adalah konfigurasi web, kemudian perawatan web, memantau jaringan, mengatur lalu lintas jaringan, mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung dalam jaringan, melakukan perbaikan atau mengatur ulang koneksi jaringan area luas, memantau keamanan jaringan, kemudian melakukan perbaikan dan atau mengatur ulang koneksi jaringan. Ya, itulah kira-kira tentang gambaran program keahlian teknik komputer dan jaringan. Bagaimana? Keren apa keren? Semangat belajar ya di program keahlian teknik komputer dan jaringan. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share YouTube channel Tani Cyber. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk SMK, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga? Penasaran apa yang dipelajari? Bagaimana peluang kerjanya? Simak video berikut sampai habis. Akuntansi keuangan lembaga merupakan sebuah jurusan yang mempelajari metode pencatatan, penggolongan, penyusunan laporan keuangan, serta perhitungan pajak, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Selain mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan, siswa akan diajarkan materi muatan peminatan kejuruan. Pada pelajaran muatan peminatan kejuruan ini dibagi menjadi 3, yaitu dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Berikut ini akan kita bahas mata pelajaran pada dasar program keahlian dan kompetensi keahlian. Mata pelajaran yang pertama adalah etika profesi. Mata pelajaran ini akan membahas materi-materi yang menyangkut bagaimana kode etik dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan profesi sebagai akuntan. Lalu ada pelajaran aplikasi pengolah angka. Pada mata pelajaran ini, siswa akan mempelajari aplikasi pengolah angka yang dapat digunakan untuk mempermudah proses kerja akuntansi. Selanjutnya, mata pelajaran akuntansi dasar. Mata pelajaran ini akan membahas dasar-dasar ilmu akuntansi seperti konsep debit kredit, neraca keuangan, atau menyajikan laporan keuangan. Kemudian ada mata pelajaran perbankan dasar. Materi dasar-dasar perbankan yang akan diajarkan antara lain adalah sejarah uang, sejarah bank, fungsi bank, serta sistem operasional lembaga perbankan. Kemudian ada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada mata pelajaran ini, materi yang dipelajari adalah mengenai buku besar dan kegunaannya, menentukan debit dan kredit, melakukan posting entry jurnal ke buku besar, hingga menyajikan hasil posting entry jurnal ke dalam buku besar. Lalu ada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Mata pelajaran ini akan membahas mengenai pengelolaan keuangan desa, perencanaan dan penganggaran keuangan desa, hingga mengolah perpajakan pada lembaga desa. Selanjutnya, ada mata pelajaran akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan akan membahas tentang penyajian laporan keuangan kepada pihak luar berupa laporan neraca, rugi laba, perubahan modal,
dan arus kas kepada pemegang saham, kreditor, supplier, dan pemerintah, khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan. Lalu ada pelajaran administrasi pajak. Dalam mata pelajaran administrasi pajak, siswa akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, antara lain misalnya pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan pajak, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pajak. Berikutnya, mata pelajaran komputer akuntansi. Mata pelajaran ini akan membahas mengenai sistem akuntansi yang menggunakan teknologi komputer untuk menjalankan berbagai aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada mata pelajaran ini, siswa akan mempelajari ilmu mengenai kewirausahaan dan akan diperkenalkan dengan berbagai produk kreatif yang bisa menjadi peluang wirausaha. Hingga saat ini, SMK jurusan akuntansi dan keuangan lembaga masih banyak diminati. Hal tersebut karena prospek karir yang cukup menjanjikan bagi para lulusannya. Tiap perusahaan pasti membutuhkan tenaga profesional untuk mengatur keuangannya. Berikut ini adalah beberapa peluang kerja bagi lulusan SMK jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Peluang yang pertama adalah sebagai staf akuntan. Staf akuntan memiliki tugas untuk mengelola keuangan pada sebuah perusahaan. Lalu kalian juga bisa menjadi internal auditor. Tugas seorang internal auditor adalah mengurus dan memastikan seluruh laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyimpangan dari alokasi-alokasi keuangan tersebut. Profesi selanjutnya adalah sebagai perencana keuangan. Perencana keuangan bertugas untuk mengatur seluruh keuangan kliennya. Lalu kalian bisa menjadi kredit analis. Seorang kredit analis bertugas untuk menganalisis kemampuan nasabah atau klien dalam membayar kredit yang mereka ajukan melalui beberapa aspek yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Profesi selanjutnya adalah kasir. Seorang lulusan akuntansi pastinya memiliki keahlian dalam menghitung yang cukup baik. Keahlian ini akan sangat bermanfaat jika kamu bekerja sebagai kasir. Profesi berikutnya adalah teller bank. Tugas seorang teller antara lain adalah melayani penarikan, transfer, dan penyetoran uang dari pelanggan hingga melakukan pemeriksaan kas. Selain itu, kalian juga bisa bekerja sebagai customer service bank. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan uang, namun dengan ilmu akuntansi yang sudah dimiliki, tentu akan lebih paham mengenai permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh nasabah. Profesi berikutnya adalah budgeting staff. Budgeting staff bertugas untuk menyusun, mengelola, dan membuat laporan mengenai anggaran yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Berikutnya, kalian bisa menjadi staf inkaso. Tugas seorang staf inkaso adalah untuk menyiapkan dokumen-dokumen penagihan, serta mengontrol dan mencatat hasil-hasil penagihan perusahaan. Untuk mata pelajaran terbagi menjadi 3, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional, pada kelas 10, 11, dan 12, kalian akan belajar pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, khusus di kelas 10 saja, lalu ada bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Untuk muatan kewilayahan, kalian akan belajar seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk muatan peminatan kejuruan, terbagi lagi menjadi dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Dasar bidang keahlian, di kelas 10, kalian akan belajar simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Kemudian, untuk dasar program keahlian, di kelas 10, kalian akan belajar etika profesi, aplikasi pengolah angka, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Kemudian, di kompetensi keahlian, di kelas 11 dan 12, kalian akan belajar praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Dit TV. Di video kali ini Bang Dit akan menjelaskan tentang jurusan bisnis daring dan pemasaran. Seperti biasanya, mulai dari pengertian, gambar praktek di SMK, dan prospek kerjanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pengertian dari bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran adalah sebuah jurusan SMK yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang marketing, baik marketing secara konvensional maupun melalui media daring, online atau internet. Di kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, siswa akan mempelajari strategi pasar, kewirausahaan, dan membaca peluang di dunia bisnis. Itulah pengertian dari bisnis daring dan pemasaran. Selanjutnya, Bang Dit akan menunjukkan gambar-gambar praktek di SMK di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Simak foto-foto berikut ini. Nah, itulah gambar-gambar praktek di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Di jurusan ini, ruang prakteknya tersusun rapi oleh produk-produk yang dijadikan bahan praktek untuk siswanya, bagaimana cara memasarkan produk, dan bagaimana untuk melayani pelanggan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke prospek kerja jurusan bisnis daring dan pemasaran. Simak berikut ini. 1. Pramuniaga. Pramuniaga adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dengan tugas utamanya melayani konsumen di tempat tersebut. Oleh karena itu, seorang pramuniaga juga kerap disebut sebagai pelayan toko. 2. Sales marketing. Fungsi seorang sales dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menjual produk. Oleh karena itu, seorang sales harus memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada setiap orang yang berhubungan langsung dengan produk tersebut. 3. Telemarketer. Telemarketer bertugas menjual atau memasarkan barang atau jasa melalui telepon. Untuk melakukannya, seorang telemarketer harus menghubungi klien dan calon pelanggan untuk menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan dengan baik. 4. Kasir. Kasir adalah seorang yang memindai barang melalui mesin, lalu mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang dan memasukkannya ke dalam mesin kasir. 5. Dropshipper. Dropship adalah sistem dan pola bisnis yang populer terutama sejak kemunculan dunia digital internet. Dengan pola dropship, ada banyak pihak yang terbantu baik itu supplier, dropshipper, dan konsumen atau pembeli. Supplier
adalah pemilik barang yang memiliki stok. Dropshipper adalah pihak penjual, marketer, dan seller yang menjual barang milik supplier. Dan konsumen adalah pembeli yang membeli barang dari dropshipper. 6. Reseller. Reseller adalah penjual kembali atau penjual ulang. Jadi, reseller adalah menjual kembali barang atau item kepada konsumen dengan selisih harga yang dapat menguntungkan reseller. 7. Wirausaha atau entrepreneur. Wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Sekian pembahasan pada video kali ini tentang jurusan bisnis daring dan pemasaran. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin lanjut ke SMK di jurusan bisnis daring dan pemasaran atau untuk kalian yang sudah masuk di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jika menurut kalian channel Bangdi TV bermanfaat, jangan sungkan untuk klik like dan subscribe. Dan untuk kalian yang mempunyai pertanyaan maupun kritik dan saran, silahkan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih.